karena dosa jariah seorang interviewer yang tidak bertanggung jawab, akhirnya dia tidak mau diwawancara lagi oleh siapapun. Nah, siapa yang rugi kalau kayak gitu? Kalau bukan dunia ilmu pengetahuan di Indonesia gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Masih bertemu dengan saya Destina Religia Mujahidah di channel Emak Bangsa. Kali ini kita akan membahas prinsip umum yang ketiga dalam wawancara, yaitu closing. Prinsip umum yang terakhir ya teman-teman ya. Jadi closing itu adalah bagaimana kita mengakhiri proses wawancara pada tema tersebut. Jadi ketika kita memang sudah benar-benar mencapai saturasi. Saturasi itu apa? Boleh cek apa itu saturasi di link di atas. Nah, kalau sudah tersaturasi nih teman-teman, kita barulah menginjak closing. Menginjak tahap yang ketiga, yaitu closing. Closing ini adalah hal yang sangat penting dalam teknik umum dalam wawancara. Ya, walaupun mungkin memang dua tahap sebelumnya juga penting, tetapi closing ini adalah gongnya, penentunya. Apakah kita itu benar-benar akan bisa menjalin relasi ke depan dengan interviewee kita, gitu, atau tidak? Atau justru inilah closing yang buruk yang pada akhirnya akan membuat hubungan kita dengan interviewee itu renggang, yang akan membuat interviewee itu trauma, tidak hanya pada kita, tetapi pada interviewer yang lain, gitu teman-teman. Jadi jangan sampai teman-teman interviewee kita itu merasa bahwa mereka itu hanyalah tong sampah atau sapi perah yang ketika kita sudah mengambil data dari mereka, kita buang begitu saja. Jadi pernah ketika itu saya teman-teman menjumpai seorang interviewee gitu ya, interviewee penelitian, jadi informan saya ketika itu. Saya datang gitu dengan baik-baik, saya datang. Kemudian dia meluapkan segala gundah gulananya dia terkait dengan proses wawancara dia pada interviewer yang lain gitu ya, pada peneliti yang lain. Dan saya ngerasa, ya Allah, apakah seperti ini yang dirasakan oleh interviewee yang pernah diwawancara sama peneliti tersebut gitu. Jadi saya ngerasa, saya sampai nangis dalam hati, dan sampai rumah ya, sampai mobil tuh saya bener-bener nangis, senangis-nangisnya ke suami saya, dalam artian, ya Allah, semoga saya tidak pernah melakukan wawancara sejahat itu gitu, sejahat itu sampai bener-bener membuat luka yang sangat mendalam pada interviewee gitu. Itu tidak hanya membuat luka pada dia saja teman-teman, tetapi pada akhirnya ketika kalian nih misal closing kalian buruk, nanti ketika interviewer lain datang ke dia gitu ya, mau wawancara dia blocking, bisa banyak itu interviewer lain yang mungkin akan nangis darah seperti saya, karena kita nggak tahu apa-apa, ujuk-ujuk digituin sama interviewee. Itu sakit banget sebenarnya, dituduh kita nggak tahu apa-apa, tetapi dia mengeneralisir bahwa semua interviewer itu sama saja, dan pada akhirnya ilmu pengetahuan nggak bisa berkembang. Ya, kok bisa kayak gitu, lebay banget? Iya dong, apalagi kalau intervieweemu itu adalah interviewee yang memang mereka itu memiliki kapasitas yang mumpuni dalam satu bidang, dan memang limited edition gitu teman-teman. Limited edition dalam artian ya nggak banyak orang yang memiliki keterampilan, kemampuan seperti dia, dan dia layak untuk diinterview sebenarnya. Tetapi karena dosa jariah seorang interviewer yang tidak bertanggung jawab, akhirnya dia tidak mau diwawancara lagi oleh siapapun. Nah, siapa yang rugi kalau kayak gitu? Kalau bukan dunia ilmu pengetahuan di Indonesia gitu. Jadi jangan sampai lah, cukuplah mungkin di luar sana politisi-politisi busuk gitu. Jangan sampai ada yang namanya peneliti-peneliti busuk. Jadi teman-teman, hal yang perlu ditekankan di sini, di closing ini, mungkin memang closing ini adalah tanda berakhirnya interview, tetapi tidak sebagai tanda berakhirnya hubungan antara seorang interviewee dan juga interviewer. Mereka harus tetap menjalin hubungan baik. Kita harus tetap bisa menjalin hubungan baik dengan interviewee kita. Dan bagaimana caranya membuat closing yang baik, closing yang berkesan gitu ya. Yang pertama adalah memberikan tanda supportiveness. Jadi
menguatkan interview kita, terlebih ketika tema-tema yang kita angkat, tema-tema wawancara kita itu adalah sebuah hal yang membuat dia berat gitu. Hal yang ingin dia tutupin, hal yang ingin dia sembuhkan sebenarnya, tetapi harus kita korek kembali gitu. Terlebih di setting-setting penelitian, kita harus berusaha menutup nih, nyembuhin lukanya, bantu gitu. Salah satunya adalah memberikan support ke dia. Kita harus menyatakan penghargaan dan juga kepuasan kita terhadap hasil wawancara pada interviewee. Terima kasih sekali sudah dapat berpartisipasi. Semoga apa yang sudah Ibu jelaskan ke saya ini bisa saya olah dengan baik agar ibu-ibu di luar sana itu bisa mencontoh Ibu menjadi seorang wanita kuat di tengah cobaan yang begitu berat. Misalnya dia adalah seorang single parent gitu ya, dan harus membesarkan anak seorang diri, dan memang gak gampang Bu. Semoga itu bisa menjadi amal jariah untuk ibu dan anak-anak, bangga pastinya memiliki ibu seperti jenengan gitu. Jadi kita harus memberikan sebuah penguatan ke dia, penghargaan, reward ke dia bahwa dia itu luar biasa gitu. Itu bukan sebuah bualan menurut saya teman-teman, tapi ketika kita bisa menguatkan orang lain, bermanfaat untuk orang lain, kenapa tidak kita lakukan gitu. Salah satu kesalahan yang mungkin membuat kita, bangsa Indonesia itu nggak berkembang, itu adalah sikut sana, jegal sini, sikut sana, sikut sini. Kita tuh gampang sekali untuk mencela, kita itu gampang sekali untuk menjatuhkan, tetapi kita sangat sulit untuk mengapresiasi orang lain. Kita itu adalah orang yang tumbuh di budaya gampang sirik dengan pencapaian orang lain dan tidak suka atas keberhasilan orang lain. Jadi jangan sampai deh teman-teman kayak gitu. Dan ini secara nggak langsung kadang juga terbawa oleh kita di setting wawancara gitu. Jangan sampai itu terjadi. Jadi kita harus bisa mensupport interviewee kita. Kemudian cara yang kedua adalah menyimpulkan apa yang telah kita bicarakan sebelumnya dengan interviewee, atau ketika tidak ada kesimpulan yang sistematik gitu ya, kita hanya mengetahui alurnya fenomena yang terjadi pada diri interview itu seperti ini, maka kita harus membawa akhir dari interview itu pada akhir yang bersih dan teratur. Jadi bagaimana caranya kita paling tidak menimbulkan luka baru pada interviewee. Kita tidak membuat luka itu makin menganga, salah satunya adalah dengan memberikan apresiasi tadi. Dan kemudian step yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah menyatakan pada interviewee kita, semoga suatu saat kita bisa bertemu dalam keadaan yang jauh lebih baik dari sekarang. Dan jangan sampai putus silaturahim ya Bu, walaupun proses wawancara ini sudah berakhir. Jadi buat bagaimana caranya agar kita itu bisa tetap datang lagi mungkin suatu saat ke dia gitu, kalau kita butuh. Tetapi kalau enggak, ya jalin silaturahim misalnya dengan SMS, dengan WhatsApp. Sekarang memang karena kemajuan teknologi yang bagus gitu ya, itu tidak menghalangi kita untuk tetap bisa bersilaturahim dengan orang lain gitu kan. Salah satunya adalah dengan interview kita. Dan hal yang perlu kita tekankan di sini, kita harus jujur dan tulus, tidak hanya basa-basi mengatakan, iya semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan dengan keadaan yang lebih baik lagi, tetapi pada kenyataannya, aduh udah deh besok nggak usah ngubungin dia lagi. Jangan sampai kayak gitu teman-teman. Paling tidak kita tuh mengucapkan gitu ya, walaupun kita mungkin sudah membawakan bingkisan ke dia, tetapi paling tidak salah satu hal yang dapat kita lakukan non material kepada mereka, interview kita, adalah dengan tetap menjalin silaturahim dengan mereka. Harus tulus, ikhlas, jujur. Dan misalkan dia masih ingin bercerita tentang keluh kesahnya dia, tentang gundah gulananya dia, berarti kita nggak boleh tuh langsung closing gitu aja, nggak boleh, itu terlalu kasar. Ya sudah, kita dengarkan dulu keluh kesahnya dia misalnya, kegundahan dia misalnya. Karena memang sejatinya teman-teman, closing itu akan berakhir ketika kata-kata dan perilaku baik verbal maupun non-verbal kita itu sudah aktif mengatakan gitu ya, bahwa interview ini berakhir. Misal tidak ada lagi topik yang bisa dibicarakan. Kemudian nonverbalnya kita dengan misalnya menggenggam tangan ibu tersebut dengan seolah mengatakan dengan tangan kita itu ibu kuat pastinya, misalnya kayak gitu. Itu adalah salah satu hal yang bisa kita lakukan untuk menutup proses wawancara, akhir wawancara, closing wawancara itu dengan baik, dengan indah
bukan closing yang buruk begitu. Kemudian kalau sudah berakhir, misalnya teman-teman sudah mengatakan oke, closing nih, udah selesai closingnya, ya jangan sampai kalian pulang gitu aja, tetapi kan basa-basi lah. Misalnya ibu itu adalah penjual di pasar gitu, ganti topik pembahasan ke hal lain yang mungkin itu lebih nyantai gitu. Bu, sekarang harga cabai berapa gitu. Jadi bukan lagi membahas tentang tujuan wawancara kita itu apa, tetapi membahas hal lain yang jauh lebih informal, lebih ringan gitu teman-teman. Harga cabai berapa? Iya, kemarin ibu saya belinya bla 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 bla. Sekarang tuh ini juga naik, misalnya kayak gitu. Kalau misalkan ibunya itu adalah seorang penjual di pasar yang jual sayur mayur dan segala bumbu dapur misalnya. Gitu teman-teman. Jadi jangan sampai kalau kita sudah closing selesai, enggak, tapi ya kita coba alihkan membahas hal lain yang jauh lebih ringan. Begitu teman-teman, hal yang bisa kita lakukan dalam closing dan bagaimana caranya agar kita bisa mengakhiri wawancara dengan closing yang baik teman-teman. Jika teman-teman merasa bahwa video ini bermanfaat, boleh like, share, dan juga subscribe. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar atau DM saya di Instagram The Emak Bangsa. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.